Meskipun kita tinggi di nilai SKD, bisa jadi kita rendah di nilai SKB. Begitu juga sebaliknya. Meskipun pesaing kita rendah di SKD, belum tentu bisa jadi dia di SKB lebih unggul. Makanya disinilah sangat-sangat ketat sekali persaingannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asmi Channel, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pastinya teman-teman saat ini lagi mempersiapkan untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya ya, yaitu seleksi SKD. Untuk info-info yang lalu, pastinya teman-teman sudah tahu ya berapa ambang batas passing grade-nya ya. Untuk TU berapa, TWK berapa, dan TKP berapa. Pastinya teman-teman sudah pada tahu. Oke, di sini kita berkompetisi. Pastinya di luaran sana masih banyak teman-teman kita yang berjuang mati-matian hanya untuk mendapatkan kursi CPNS seperti itu. Bayangkan dalam satu instansi diperebutkan oleh berapa ratus pesaing. Beruntung bagi teman-teman yang dalam satu instansinya masih memiliki 4, 5, 8 pesaing seperti itu. Tapi di sini yang teman-teman perlu ketahui, mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti seleksi CPNS tahun lalu, pastinya sudah banyak sekali pengalamannya ya. Nah, di sini saya akan berbagi buat teman-teman pemula khususnya ya. Ini perlu banget teman-teman ketahui. Karena apa? Karena di sini kita berjuang, sama-sama berjuang. Kita tidak tahu pesaing kita seperti apa usahanya, sekuat apa. Kita juga tidak tahu apakah dari bulan-bulan yang lalu sudah mempersiapkan latihan, tryout, dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, kita tidak boleh tenang-tenang saja ya. Tapi mulai dari sekarang kita harus sudah start untuk belajar. Oke teman-teman. Di sini ada informasi mengenai penentuan peserta SKD yang berhak lanjut ke tahap SKB. Kapan hari pernah saya singgung mengenai SKD dan SKB ya. Meskipun kita lolos SKD, ada kemungkinan kita tidak bisa mengikuti SKB seperti itu. Karena di sini pastinya dari panitia akan melihat nilai-nilai teman yang tertinggi, paling tinggi seperti itu. Bahkan teman-teman, di sini hasil SKD ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Seperti itu. Jadi, meskipun kita lulus SKD, kita belum tentu bisa ikut tahap ke SKB ya. Karena nanti tetap ada peringkingan atau jabatan diambil berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Untuk tahun kemarin sama ya dengan tahun sekarang. Untuk penilaiannya ini, penentuan peserta SKB dari peserta SKD pada batas 3 kali kebutuhan jabatan. Jika terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali kebutuhan jabatan, maka penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK. Jika ketiga nilai sama, maka semua pelamar itu diikutkan SKB. Nah, gini teman-teman. Kalau memang nilainya paling tinggi dan itu tidak ada saingannya, insya Allah bisa langsung lolos ke tahap SKB. Tapi kok kalau ada nilainya yang sama, nah, perhitungannya seperti ini. Yang pertama itu, jika memang dalam satu instansi ada 3 jabatan, ya. Nah, di sini nilai yang pertama yang dilihat adalah TKP.
nilai mana yang paling tinggi, nilai siapa yang paling tinggi di antara ketiga batas kali kebutuhan jabatan tersebut. Nilai TKP yang paling tinggi itu yang dilihat. Kalau memang nilai TKP-nya sama, baru yang kedua yang dilihat adalah nilai TIU. Kalau nilai TIU orang tersebut tinggi, bisa jadi orang tersebut yang diikutkan ke tahap SKB, seperti itu. Jadi teman-teman, kita harus banyak-banyak berlatih ya. Kalau bisa harus sama-sama balance. Nilainya harus sama-sama bagus semuanya. Tapi kalau memang kita mampunya seperti itu, ya usahakan poin-poin ini tadi. TKP pertama yang dilihat, yang kedua adalah TIU. Seperti itu. Teman-teman pun jangan puas setelah melaksanakan tes SKD. Karena apa? Saya ingatkan kembali dari pengalaman kemarin, nilai SKD itu hanya diambil 40% dari 100%. Tinggi diambil itu adalah dari nilai SKB. Jadi teman-teman, meskipun kita tinggi di nilai SKD, bisa jadi kita rendah di nilai SKB. Begitu juga sebaliknya. Meskipun pesaing kita rendah di SKD, belum tentu bisa jadi dia di SKB lebih unggul. Makanya disinilah sangat-sangat ketat sekali persaingannya. Jadi teman-teman, pesaing terberat adalah sebenarnya diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berusaha untuk belajar seperti itu. Karena satu yang perlu kita ingat-ingat, pesaing di luaran sana belajar lebih keras dari kita. Itu yang teman-teman pegang. Karena itu merupakan salah satu semangat buat teman-teman sendiri. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah SKD bagus, jangan sampai lupakan SKB karena nilai SKB itu sangat penting. Banyak sekali terjadi kasus ketika nilai SKD-nya tinggi, dia nilai SKB-nya rendah. Akhirnya dia tidak jadi ranking 1 lagi, seperti itu. Makanya kita tidak boleh ada sedikit pun rasa sombong. Karena kita tidak tahu di luaran sana seperti apa usaha pesaing kita, seperti itu. Bahkan ada yang ketika SKD dia ranking di bawah, akan tetapi dia lebih unggul di SKB. Akhirnya dia naiklah menjadi ranking 1. Sehingga dia yang layak untuk lolos ke tahap pemberkasan, seperti itu. Makanya teman-teman semangat terus belajarnya, jangan kendor ya. Jadi lagi-lagi sebelum kita perang kita harus melihat medannya dulu. Seperti apa keadaan instansi yang kita lamar. Seperti apa pesaing kita, seperti itu. Paling enggak kita harus maju lebih awal dari mereka. Karena kita di sini sama-sama bersaing untuk memperebutkan jabatan CPNS tersebut. Dari sini dapat difahami teman-teman ya. Oke, saya ingatkan lagi, banyak-banyak belajar. Strategi itu perlu, teknik itu juga perlu. Jadi di sini tuh kita tidak hanya sekedar belajar, tapi juga harus perlu strategi juga. Itu pun berlaku ketika kita menentukan instansi yang akan kita lamar. Strategi itu sangat perlu, seperti itu. Oke. Dari sini dapat difahami teman-teman ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Atas kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman dapat menyelesaikan ujian atau tes sampai pemberkasan kelak. Semoga diberi kelancaran. Salam sukses.